terjadi pemirsa. Setelah mengambil dompet, Mr. Tukul tiba-tiba terdampar di tempat asing. Kira-kira di mana ya Mr. Tukul berada? Tadi sepertinya nggak seperti ini, tapi kok dulu kasihnya deh. Aduh, kalau gitu kita buka dulu aja ya. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di benteng Kota Panji, Bangka. Penasaran? Ikuti terus. Mr. Tukul jalan-jalan. Dihimpit oleh sunyinya pepohonan, benteng tua ini masih terjaga. Aura mistis terasa kental jika berada di tengah puing-puing sejarah situs Kota Panji. Seolah tembok-tembok kokoh ini menyimpan misteri yang patut untuk diungkap. Penghuni sekitar benteng pun pernah dibuat khawatir. Pasalnya, seorang warganya dirasuki sosok putri Cina yang konon berasal dari sebuah pohon di areal benteng ini. Jika kita cermati, arsitektur sisa-sisa benteng yang berdiri di kota Kecamatan Belinyu ini sangat berbeda dengan corak peninggalan kerajaan khas Nusantara. Memang benar, bangunan ini adalah saksi sejarah yang dibangun seseorang dari Cina bernama Bong Kongfu. Sebab musabab Bong Kongfu hijrah dari Cina adalah berselisih paham dengan penguasa Tiongkok kala itu. Dengan membawa putrinya bernama Chok Tian, ia pun bergegas dengan harapan mendapatkan kehidupan baru di tanah tujuan. Bersama armada besarnya, ia berlabuh di Bangka Utara dan diberi kewenangan oleh Kerajaan Palembang selaku penguasa untuk bercocok tanam dan membangun sebuah kerajaan kecil. Dalam waktu 5 tahun saja, kurun waktu 1664 sampai 1669, benteng yang juga dikenal bernama Bongkap dalam bahasa Hokkiannya ini pun berdiri megah. Hingga pada tahun 1774, perompak dari bangsa Lanun pun datang secara bertubi-tubi. Pertumpahan darah pun tak dapat terelakkan. Konon bangunan ini sebagian rusak akibat perang dahsyat itu. Nasib Bong Kongfu sendiri masih simpang siur. Salah satu versi bercerita bahwa ia mengungsi melintasi Semenanjung Malaka. Namun versi lain menyebutkan ia terbunuh di benteng ini. Naasnya, Chok Tian putrinya juga bernasib sama. Ia meninggal setelah dikejar-kejar kawanan perompak dari Lanun. Konon Chok Tian terjerembab ke dasar sumur di areal benteng ini. Jejak sumur itu pun masih menjadi misteri karena diyakini telah tertimbun tanah. Aduh. Kaget ada dengan Pak siapa? Andre. Pak Andre, aduh. Ini di mana nih Pak Andre? Ini persisnya Mas Tukul udah datang di benteng Kota Panji. Ini sejarah benteng ini seperti apa nih Pak Andre? Sejarah benteng? Ya. Ini konon di nisan itu terukir nama yang meninggal di situ Bong Sikong. Itu dia meninggal pada saat 1794. Yang biasanya masyarakat sekitar sebut dia Bongkap. Bong itu adalah marga dia, marga Bong. Kap itu hanya julukan kapiten. Nah, Bongkap ini sebenarnya nama asli yang tertera di nisan itu Bong Sikong. Katanya di satu versi dia ada seorang bajak laut. Jadi tukang perompak. Satu versi lagi dia adalah saudagar. Jadi sehingga yang saudagar itu dia punya satu putri dan punya prajurit juga. Nah, hawa mistis yang di sini menurut cerita dari turun temurun, ya ini ada putrinya yang selalu ada di benteng tua ini. Saya masuk. Ini ya Pak Andre ya? Ya. Wah, luar biasa ini. Oh ya, ini diterus pindahkan ya? Ya. Nisannya ini ya Pak Andre? Ya. Ini soalnya punya nilai histori. Mas Tukul ngapain di sini? Kamu tadi kan makan bareng sama saya, tiba-tiba dari sini. Enggak, aku udah tadi sama kalian. Ya kan Ini siapa nih? Lia. Kan udah dari tadi. Dari pagi aku sama kalian. Tadi yang ajak makan itu siapa ya? Nah, terus
Apa yang kamu lihat setelah sinis mamalia tadi? Iya. Tadi sih sempat penerawangan sedikit sama kalianya. Itu di sini banyak sosok-sosok kayak warga Tionghoa, banyak yang sipit soalnya. Banyak yang sipit gitu, ada anak kecil, ada sosok laki-laki, dan ada pribumunya juga ada pribumunya juga. Dan banyak sih auranya sih lebih ke positif, Mas. Cuman kalau misalkan dari luar itu banyak yang mau masuk ke dalam sini sebenarnya, aura-aura negatif tuh banyak yang mau masuk. Cuman gini nih, kayak di benteng itu ada yang bentengin gitu loh. Kayak dari yang bikin pasukan ini tuh jangan nggak boleh masuk. Jadi kalau misalkan ini udah mulai yang aura negatif mulai ikutan datang dari luar sana gitu. Kalau dari sininya semua auranya positif. Nah, Pak Andre, bicara tentang sejarah nih, kapan bokap masuk di wilayah ini? Di nisannya itu hanya menerangkan saat dia wafat tahun 1794. Secara matematik kita hitung ya, kalau beliau berumur 70 tahun, berarti pada saat 1724 beliau sudah menginjakan kaki di bumi Kuto Panji ini. Nah, pembangunannya benteng ini seperti apa nih dulunya nih? Nah, ada dua versi. Ada yang sebut benteng ini dulunya utuh, satu bangunan kokoh. Karena perang zaman dulu jadi roboh. Ada satu versi yang bilang benteng ini memang belum rampung dibangun, karena saat mau bangun itu waktu itu ada wabah penyakit, jadi kabur benda. Jadi ada beberapa versi ya? Iya, ada kenapa beberapa versi. Ini kayak nggak jadi? Iya, jadi salah satu versinya karena benteng ini tadinya kokoh, karena beliau seorang saudagar, ada perompak datang mau rampok, jadi beliau juga punya kalau istilah bahasa sekarang centeng lah, punya prajurit. Banyak prajurit. Jadi menghadap sampai ini bangunan porak-poranda. Ya, sebenarnya ada konon katanya putrinya juga tahu ayahnya kalah, dia langsung loncat ke sumur. Di sebelah sini sih memang. Situ ya. Sebelah sini sama di sebelah sini. Sebelah sini. Tangga itu. Iya. Ya. Nah, ini. Gimana ya? Coba bongkap ya? Iya, sebetulnya lagi ada di belakang, Mas. Sebetulnya ada di belakang. Iya, bongkap sepertinya ada di belakang. Pak, berpakaiannya seperti apa, pria? Ya baju zaman dulu yang Chinese gitu sih, Mas, pakaiannya. Dan dia lagi ngeliatin kita sekarang gitu. Dan kalau lihat dulunya sebenarnya ini dulu saya lihatnya bangunannya lebih rapi. Jadi lebih sudah mau jadi memang gitu. Jadi memang perang itu terjadi. Jadi kalau misalnya wabah itu memang ada, cuman pas waktu masih wabah itu waktu lagi ada sakit, mereka tetap ada yang di sini. Jadi tetap pembangunan tetap berjalan. Jadi tetap berjalan sampai mungkin karena ada yang sakit jadi berkurang, warga berkurang di sini, centeng yang berkurang di sini. Ada tadi mungkin bajak laut itu ya. Jadi perang jadinya itu. Jadi belum sempat terjadi seperti bentengnya sempurna. Ya, jadi sekarang saya sudah menggeser posisi saya agak ke sebelah kiri. Mbak Ria mungkin bisa melihat penerawangannya, lihat sosok apa aja nih, flashback tragedi yang di tempat ini nih. Sosoknya sih masih seperti tadi banyak, cuman gini, Mas, kalau aku lagi lihat ya, tadi ada sosok wanita berpakaiannya panjang nih, di sini panjang sampai sini diikat. Mungkin itu sosok putri yang anak dari yang tadi. Cuman saya belum sempat ngobrol sama beliau, belum sempat ngomong karena dia cuman lewat. Jadi pas kita ada arah ke sini, dia sempat nengok, ya. Ada macan putih sih sebenarnya. Mungkin aku sih nggak tahu dari itu siapa ya. Tadi lewat ke sana. Ya, ada macan putih juga ya. Pernah lihat? Ya, itu mungkin yang jagain kali ya. Pak Andre, ada mitos apa mengenai sumur itu sebetulnya? Sumur, ini konon katanya lagi cerita orang dulu. Sumur itu pada saat ada penyerangan, jadi dia tahu bahwa bapaknya itu sudah mengalami kekalahan, daripada dia ditangkap dan diculik dibawa kabur, jadi dia si putri itu loncat ke sumur itu. Mitosnya seperti itu.
Nah, Ya. Mbak Ria. Sosok putrinya udah hadir, Mas. Hah? Sosok putrinya udah hadir. Putrinya udah hadir. Suasananya memang. Menurut cerita-cerita penduduk gimana? Pernah melihat apa? Melihat sosok apa? Ya pernah lihat putri, pernah lihat segerombolan kuda, pernah lihat prajurit, ya gitu-gitulah. Jongkok dulu ya. Agak jongkok. Bismillah, coba tangannya ditaruh di sini. Hormat. Pemirsa, sosok putri yang mendiami pohon tua ini sepertinya ingin melakukan komunikasi dengan Lia Emilia. Kali udah ngerasain belum? Belum. Bilang salam ya. Salam gitu. Udah, lihat sosoknya di depan. Balik ya. Balik. Udah lihat sosok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja yang udah dirasain selain mukanya? Badannya. Tinggi. Ya. Terus tinggi, rambutnya panjang. Ada yang disampaikan nggak sama dari beliau? Ada yang mau disampaikan? Apa dia bilang? Tanya coba dia jatuhnya kenapa? Dia kepleset. Jatuhnya kenapa? Udah. Gimana Mbak Lia setelah Mbak Lia diarahkan oleh Mbak Lia nih? Tadi sempat lihat sosok putrinya. Ya kenapa harus menunduk itu? Mungkin ada makna. Ya, tadi kan saya pas pertama kali datang ke situ juga saya menunduk ke bawah gitu. Karena di sini kan dia putri ya. Dia putri dan ya kita menghormati gitu. Tadi mungkin kalian sudah lihat sosoknya ya? Udah, cantik. Ya. Cantik. Mana? Cantik, rambutnya panjang. Kamu lihatnya pakai baju apa? Biru ada putihnya ya tadi. Agak kesanan dikit ya Mas, kita kayak membelakangi Iya. putri. Saya lihat flashback dulunya, dia sebenarnya pengen lari, cuman tidak bunuh diri gitu. Dia terpeleset. Jadi kalau sumurnya itu dulu bentuknya agak rendah. Ya. Jadi bukan sumur yang tinggi gitu, jadi agak rendah. Dia berusaha bersembunyi gitu loh. Dia berusaha bersembunyi, karena dia lari, dia terpeleset masuk ke dalam situ. Dan saat masuk dia juga belum meninggal. Ada beberapa jam gitu terus dia baru meninggal di dalam karena nggak ada yang nolong. Karena kan di sini semua perang dan tidak ada yang tahu dia terjatuh di situ gitu. Dan beliau lebih banyak pendiam ya, sepertinya si putri pendiam gitu. Ya, dan dia bilang tadi saya nanya mau ada yang disampaikan lagi apa gitu. Dia bilang dia diam dan hanya menyampaikan saya meninggalnya. Iya, soalnya jangan ngebelakangin aja tadi soalnya Mas Tukul. Kita ngebelakangin mereka soalnya. Dengar nggak kamu? Hah? Iya benar, ini ya udah mulai takut. Mbak Lia, setelah berinteraksi tadi diarahkan oleh Mbak Ria, apa yang Mbak Lia rasakan? Ya kayak ada aura positif tadi aku ngerasain masuk di bagian kaki ini. Tapi sebentar sih, sebentar waktu pas aku tadi di sana sama Syria. Habis kalau sekarang sih udah enggak. Cuma sebentar tadi waktu di situ. Karena tadi pas kita berdiri dia ada muncul tapi mukanya agak kurang senang Mas Tukul. Mungkin karena kita nggak jongkok kali ya. Berdiri itu tadi. Jadi mukanya diam sama disuruh jongkok. Pak Gufron tadi bilang. Iya. Harus duduk karena memang dia kan orang dulu ya zaman dulu
tata keramanya memang harus dijaga gitu. Dan dia tuan putri di sini gitu. Jadi kita harus sangat menghormati. Jadi benar sesuai cerita Putri ini tanda petik keturunan ya? Iya. Bukan pribumi ya? Bukan, ini keturunan karena bajunya sangat terlihat sekali, dia pakai busana Tionghoa dengan warna biru, bunga biru gitu, bunga-bunga biru gitu, ada kuning, putih, warna dasarnya putih baju panjang. Nah, terima kasih Pak Andre atas waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya bersama Mbak Ria dan Mbak Lia akan menuju ke benteng tua Belanda di Belinyu. Seperti apa sosok-sosok energi atau makhluk-makhluk astral yang akan terlihat oleh Mbak Ria dan Mbak Lia. Itu terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Distrik Bangka Utara memang diwarisi bangunan-bangunan bersejarah. Satu lagi adalah komplek perumahan Belanda Belinyu. Sayangnya bangunan yang mulanya diperuntukkan sebagai prasarana pendukung pertambangan timah ini sedikit terbengkalai. Tak terurus dan ditumbuhi semak-semak liar. Sebuah tanda bila rumah bergaya Belanda ini tak pernah terjamah. Keadaan sunyi itu menimbulkan ruang bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak mengheran, tak sedikit warga sekitar yang bersinggungan dengan mereka. Kalau pengalaman sih pernah di depan sana, di lapangan tenis di depan sini pernah lihat pribadi sosok kayak cewek. Yang saya tahu sih sosok yang gede itu. Dia di rumah itu kan ada satu tempat juga, tempat tongkrongan. Kalau udah makin malam itu udah jam 12 itu makin sepi. Pernah lihat sosok yang hitam. Warga yang kebetulan melintas di depan rumah kuno ini banyak melihat sosok hitam tinggi besar dalam jumlah yang tak sedikit. Selain itu, mereka kerap melihat sosok perempuan yang sering terlihat samar. Terkadang suara tawa dan tangis tak bertuan bertalu-talu seiring kemunculan sosok itu. Sosok misterius lainnya berperawakan tinggi dengan seragam kebesaran company. Anehnya sosok itu selalu terlihat meringis kesakitan dengan tangan hampir putus. Adakah latar belakang tragis yang menyebabkan residu dari sosok-sosok itu masih dilanda penasaran? Yuk kita ikuti dulu penelusuran Ahmad. Sekarang saya sudah ada di daerah Belinyu di Kepulauan Bangka Belitung. Konon katanya di sini banyak penampakan wanita-wanita. Karena saya lihat beberapa di sebelah sana sih. Ada penasaran sih. Itu ada sosok wanita di sini. Itu mukanya rambutnya panjang. Mukanya itu ya, bias gitu. Jadi kayak nggak ada dari dingin, mukanya dingin banget ngeliatin seperti ini, kayak mayat menatap ke kiri ke kanan di sebelah situ. Kita coba masuk ke dalam yuk. Saya penasaran di sini tempat apa kok bangunannya hancur gini ya bisa. Terus suasananya juga agak mencekam, cuman yang saya rasakan sih di belakang tarikannya lebih kuat sih. Kalau di sini cuman seperti kayak perlintasan beberapa makhluk yang coba ke belakang sini tuh. Saya mendengar ada suara langkah pemirsa. Ya di sini melihat energi-energi yang ada di sini, energi negatif yang sangat kuat di sini, Mak. Oh iya. Ini apalagi di sebelah kiri saya ini sangat kuat sekali, terus di sana sangat kuat sekali. Di belakangnya? Iya, di belakang. Ya tadi saya dilihat dari situ ada kayak banyak yang jalan-jalan ke belakang sini misalnya. Saya penasaran ternyata. Ya memang ini kan area aktivitas daripada makhluk-makhluk yang ada di rumah ini, gitu. Jadi yang dari luar
masuk ke dalam, yang di dalam sini bercampur langsung gitu energinya. Makanya kan di dalam sini energinya sangat kuat sekali. Iya. Sehingga meskipun memang ini terbuka ya Mas Iri, tapi beda gak enak gitu. Ada gak enak, soalnya ini udah cukup penuh juga. Penuh juga ini. Ini udah berjubel di sekitar kita ini. Ini di sini ada sosok wanita, Mat. Mat mungkin bisa merasakan. Ini dia berdiri melihat kita. Iya. Dia ingin tanya, ada apa? Kamu kesini gitu. Tapi mukanya itu ya Mas Iri dingin gitu. Kelihatan mukanya pucat. Gak enak gitu. Iya, pucat. Pucat tapi matanya itu kelihatan seperti orang kayak orang marah gitu. Tapi pucat wajahnya. Kayak seperti ada masalah tapi apa gitu, pengen menyampaikan sesuatu kayaknya Mas Iri. Sih coba masukin ke saya. Ya. Pemirsa, Ahmad mencoba melakukan mediasi untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari sosok wanita gentayangan di rumah ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Oh, dia bernama Laras, pemirsa. Nah. Kamu orang pribumi apa orang Belanda? Oh, orang pribumi. Nah, kenapa terus ada di sini? Kenapa kamu menempati rumah ini? Tapi saya lihat wajah kamu sangat pucat sekali. Oh, jadi mungkin kamu sakit hati ya? Iya, sakit hati ya sama yang satu ini ya? Sakit hati kenapa? Sakit hati kenapa? Kamu takut sama yang di sana? Kenapa takut? Matanya merah. Oh, jadi kamu bukan takutnya sama ini, takut sama sosok itu ya? Sosok yang tinggi besar bermata merah itu. Ternyata si Laras ini takut sama sosok yang memang pemirsa. Di situ ada sosok sebangsa seperti kalau orang bilang itu seperti kayak Banaspati, matanya merah besar sekali. Cuma ini mau ngungkapin sesuatu yang ada di sini, dia nggak berani gitu. Kamu meninggalnya kenapa? Hah? Oh, dipotong. Siapa yang motong? Urat nadinya dipotong. Yang motong siapa? Oh, bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ya. Kenapa sakit hati? Ketakutan sama yang mata merah itu sampai kamu bunuh diri. Jadi pemirsa, ini si Laras ini sering-sering diganggu, ketakutan. Dia nggak bisa memberikan solusi. Jadi dia terpaksa bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya biar nggak diganggu gitu. Baik, mau kembali ya, nggak tenang ya. Saya lihat dia Laras itu mungkin disukain sama ini ya, si makhluk ini. Dia menyukai, terus dihantui kemana-mana itu kayak selalu diikutin terus sampai misalnya dia bisa sedikit sekilas melihat sosok tersebut sampai mungkin agak depresi ya, karena sakit hatinya itu mungkin yang saya lihat sih ketika dia ingin menjalin hubungan sama orang lain ketutup lagi. Selalu diganggu sama si makhluk ini. Sekarang kan makhluk ini kalau saya tangkap itu dia nggak terima si Laras ini berhubungan dengan manusia gitu. Jadi berhubungan dengan laki-laki manapun dia nggak mau, karena dia merasa si Laras ini miliknya gitu. Soalnya udah beberapa kali nyoba, seperti dia udah beberapa kali nyoba
hubungan sama orang lain cuman selalu gagal sampai umur segitu. Iya. Seperti ketutup terus. Selalu diganggu, dikejar-kejar, kamu jangan sampai berhubungan dengan laki-laki lain. Kamu milik saya gitu. Jadi selalu dikejar. Akhirnya si Laras ini jalan satu-satunya dia mengakhiri hidupnya, biar hitungannya dia hidupannya nggak tersiksa gitu. Tapi ternyata malah dikuasai sama dia gitu. Jadi pemirsa, dulu di sini sosok itu menempati sini dulu ada pohon besar, tapi sebelum ada bangunan ini, dia sudah bisa dikatakan kalau sampai sekarang umurnya itu sekitar hampir 250 tahun. Jadi mulai belum ada bangunan dia sudah menempati sini. Nah, setelah ada bangunan, terus itu tadi ada si Laras itu, dia merasa seperti orang jatuh cinta. Cuma kan namanya si Laras ini bingung, ini kan bukan manusia gitu, dia nolak. Cuma si makhluk ini tadi tetap ngejar harus jadi miliknya si Laras ini gitu. Ya, dia memang kalau saya benar yang dikatakan si Ahmad, dia memang orang sini yang bisa dikatakan dia, kalau saya lihat entah menurut Ahmad ya, kalau saya lihat dia anak seorang pembantu di sini dulu. Dia anak seorang pembantu yang kerja di sini. Terus tempat ini dia kan yang ngurus. Si Laras ini di sini. Akhirnya diseneng sama ini si makhluk ini tadi. Saya lihat sih suka kayak sapu-sapu gitu, bersih-bersih, kayak suka membuang apa gitu di belakang situ. Jadi mungkin kelihatan sama sosok. Soalnya si Laras ini saya lihat justru hatinya tulus ya Mas Ri. Bisa dia seperti seorang gadis yang kalau bahasanya itu lugu sekali dia. Jadi seorang gadis yang jujur, lugu, apa adanya. Dia di sini memang mengikuti orang tuanya. Maksudnya ngikuti ini apa yang dikerjakan orang tua dia ikuti gitu. Dia berbakti sekali sama ibunya. Wih, di sini lebih ini Mas Ri. Kenceng ya? Lebih kenceng deh. Lebih kenceng di sini. Ya. Sangat kenceng sekali sini aura yang ada di sini. Nah ini. Tapi kok itu ada pria ya Mas Ri? Iya, itu. Itu ada pria pemirsa di sini. Ya berdiri, menatap kita. Di sini. Sekarang dia lagi berdiri di sini. Cuman kayak ini kenapa ya Mas Ri tangannya? Dia tangannya seperti patah, habis patah. Dibalut seperti kain putih, mungkin gift ya. Oh iya, kayak gift gitu ya. Nah, ini persis dia di belakang ini. Nah, nih daun-daun ini. Bergoyang kan? Bergoyang. Nih, persis. Tuh goyang. Ya. Saya di kayak gini. Tuh daunnya goyang. Padahal nggak ada angin, tuh goyang tuh. Persis ujung daun ini dia berdiri. Dia sambil memegangi tangannya yang gini-gini. Terus sebetulnya posturnya disebut tegap Mas Ri. Iya. Sakit jadi, tapi nggak mau melihatkan bahwa dia kesakitan. Jadi kayak seperti masih tegas tangguh gitu. Tangguh. Mat, boleh berinteraksi? Saya coba interaksi sama makhluknya. Daun ini selalu goyang terus karena dia posisinya di sini. Tangannya patah gitu. Dia sebetulnya lagi berjalan di suatu tempat. Cuman seperti ada salah satu warga pribumi, mungkin pekerjanya atau siapa yang mungkin sakit hati sama si orang bule Belanda ini. Ya, mempunyai rasa dendam sama si bule ini. Sebenarnya bule ini baik ya. Orangnya baik tegas, gitu. Baik, cuman tegas gitu. Jadi mungkin karena dia tidak orang warga pribumi ini tidak terima, makanya dia seperti membuat jebakan apa yang membuat jebakannya itu seperti bambu
yang kalau kita lewat itu kita bahasanya itu tersandung gitu apa namanya. Nah, setelah tangannya patah, dia dirawat di sini di rumah ini. Yang meninggalnya juga di sini. Kalau saya lihat itu tangan ini semakin lama semakin membengkak, membengkak. Akhirnya seperti penyakit tetanus gitu. Oh iya. Akhirnya dia meninggal dia di tempat ini. Kalau yang saya dapat ini kejadian ini ada angka tahun sekitar 1921. Damat di interaksi namanya siapa? Ya, pelafalannya agak kurang ini kayak Robin gitu sih. Kayak apa yang bisa dimiliki Pak? Ini dia mengucapkan bahasa bukan bahasa sini ya, bahasa seperti bahasa Belanda. Ini ya memang benar Ahmad mengatakan depannya V. Cuma belakangnya ini sekitar ada 4 kata lagi gitu. Ya, dia memberikan nama, dia bernama, nama depannya itu Van der Vlas. Ini bahas yang dua ini dia nggak nyebutkan lagi. Cuma depannya ini Van der Vlas. Terus yang dua ini dua kata lagi ini agak sulit diucapkan gitu. Jadi kayaknya sudah cukup jelas ya tentang misteri yang di sini. Ya. Kita coba cari misteri yang lain yuk. Nah, mari kita cari. Ya. Ya. Kayaknya rumah kedua ya. Rumah kedua. Sepertinya energinya di sini juga lebih kuat lagi sih. Kalau saya lihat tempat ini flashback ke belakangnya, ini banyak aktivitas. Cuma aktivitas di sini ini kadang sering terjadi ketegangan antar manusia yang ada aktivitas di sini gitu. Mungkin salah satu penyebab dari sakit hati yang itu mungkin misteri ya. Salah satu pekerja yang ada sangkut pautnya sama. Bisa aja. Ketegangan ini membuat apa ya, mungkin diiri para pekerjanya bisa jadi. Kita coba masuk aja misteri. Ini ada makhluk yang dia seperti mau menyerang ke sini, Mat. Amat rasakan, amat lihat. Ini makhluk ini mulai seperti orang mau marah gitu. Iya, kayak marah, misalnya kayak seolah kayak jangan ke sini gitu. Jangan ke sini gitu. Pergi gitu. Kalau di sini banyak kan siluman karena aura daripada dulunya ini banyak ketegangan. Akhirnya dihuni oleh siluman-siluman yang ada di sini. Itu banyak juga yang kayak melingkar ke atas ya, misalnya. Iya. Naik ke atas itu. Ini jadi ini udah gak enak semua ini. Yang udah deket banget ya. Mirsa, si Ahmad penasaran sama sosok yang ada di sini yang udah berjajar melihat kita. Soalnya seperti mereka itu menantang gitu. Jadi kayak apa ya? Seperti ingin, iya yang tadi misalnya bilang bahwa saya yang paling kuat, jadi saya tidak takut dengan anda semua, pokoknya kalau berani silahkan ke sini gitu. Tapi justru kalau mereka menantang itu, jadi kiranya juga kayak ada bunyi sih. ada bunyi. Ini makhluk yang ada di sini pemirsa, ini sudah berjajar. Dia ingin menunjukkan bahwa dia yang terkuat gitu. Tapi seolah-olah semuanya itu seperti yang kuat saya gitu. Jadi saling menunjukkan bahwa saya yang paling kuat gitu. Ingin menunjukkan bahwa saya yang terkuat, saya yang lebih kuat gitu. Saya ketarik nih tadi. Ini ada makhluk yang matanya merah. Yang di rumah dia berdiri di situ. Dia nyamperin karena masih nggak terima dengan kita ungkap yang di sana tadi itu. Kita coba tarik salah satu ya. Siapa kamu? Kenapa? Kamu marah ya dengan adanya kita? Kamu merasa terganggu di sini? Ya.
Kenapa kamu ganggu manusia? Kenapa? Kamu penguasa daerah sini? Ya. Oh, yang sana penguasa ya. Pemirsa, lebih baik daripada si Aman ini semakin marah, lebih baik suruh pergi aja ya makhluk yang ada di sini. Memang makhluk ini kalau kita singkirkan nggak bisa, dia memang menempati di sini. Cuma sekarang kita kunci supaya makhluk itu nggak menyerang ke sini. Lima di sini nih. Pemirsa, tiba-tiba saja ada sosok lain yang ingin merasuki tubuh dan menguji kesaktian Ahmad. Baru saja Mr. I menetralisir Ahmad, tiba-tiba dua pelukisnya kerasukan sosok misterius. Ini kayaknya nggak bisa pemirsa. Sepertinya ini ada energi lain yang mau coba divisualkan. Makhluk yang
Nah, ini sosok yang Amarja tadi kan di sana? Iya, betul. Yang Seperti tadi yang nama Mas Heri depannya memegang Van der Plas, yang tangannya itu patah. Tapi tetap terlihat mukanya, maksudnya tidak memperlihatkan bahwa dia kesakitan meskipun tangannya seperti itu, tapi tetap seorang yang tangguh gitu. Semakin tangguh. Nah, ini sosok yang matanya merah tadi itu. Tapi sebelah kayak hancur ya Mas Heri? Iya, wajahnya tuh kayak hancur sebelahnya itu. Memang ini kayak yang tadi kan saya bilang ada yang narik-narik terus ke sana. Mungkin salah satunya kayak dari sorotan matanya itu kayak ingin narik siapapun yang ada di sini yang ganggu gitu. Jadi siapapun yang berbuat di tempat ini yang bisa dikatakan nggak benar, dia akan narik gitu. Ini hanya satu tempat, cuma kalau ini dipengaruhi orang-orang di sekitar dia ini dipengaruhi oleh dari bala tentara yang matanya merah ini tadi gitu, supaya menimbulkan rasa yang dendam, sakit hati. Iya, jadi seperti emosi di sini. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di bangunan tua Belanda di Belinyu. Belinyu ya, masih di sekitar Bangka ya. Nah, Mbak Lia dan Mbak Rian, apa yang terlihat di sekitar sini nih energinya? Kalau saya sih energinya ya kebanyakan negatif sih Mas. Udah mulai banyak yang datang gitu. Cuman di sini yang dominan, tadi sempat kita jalan ke sini ada sosok perempuan Mas. Ada sosok perempuan itu lebih dominan dan itu kelihatan, dan sekarang ada. Energinya lebih banyak negatifnya dan sosok perempuan yang terlihat ya. Kalau Mbak Lia nih? Iya, perempuannya tadi di sebelah situ. Baunya enggak sedap. Baunya udah enggak sedap. Ya. Ada sosok laki-laki di belakang Mas Tukul. Ada sosok laki-laki di belakang saya katanya. Memang terasa merinding. Sebelah mananya? Di sebelah sini. Nih. Sosoknya laki-laki, lebih tinggi dari Mas Tukul. Wow. Biasanya Mas Tukul. Betul-betul ini merinding banget nih. Merinding nih. Ya, bagian sini nggak pakai baju, cuma dia pakai celana. Baunya makin berasa. Ya, dan merinding lah. Mas Tukul mau di sebelah sini nggak? Soalnya sosok wanitanya lagi jalan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Ari. Mas Ari. Apa ini sejarah bangunan ini? Di masa Perang Dunia, jadi Belanda udah bermarkas di bangunan ini. Di masyarakat sini menyebutnya namanya upgrading. Upgrading. Iya, upgrading itu artinya tempat pusat pelatihan atau tempat untuk mengupgrade karyawan-karyawan pada zaman itu. Nah, terus Belanda pergi dari Indonesia karena kalah kan, Jepang masuk, Jepang lagi yang pindah ke sini menjadi markas Jepang di sini. Nah, habis itu zaman kemerdekaan di sini tempat itu tadi tempat pelatihan karyawan-karyawan Timah gitu kan. Namanya dulu TTB sebelum PT Timah, jadi masih TTB. Nah, ini pernah terjadi apa nih? Bahwa di sini ada terjadi katanya ada perselingkuhan, terus ada korban darah di sini. Perselingkuhan. Iya. Korban darah dan matinya ditembak gitu. Orang sama yang suaminya itu. Ya, yang meninggal perempuan. Yang meninggal perempuan. Ya, itu warganya pribumi atau warga Belanda. Warga Belanda. Iya. Baterai saja mati sendiri ya baterai. Ini kan tempat pembuangan sampah nih. Iya. Jadi ada bapak-bapak yang jaga di sini. Dia mau buang sampah sekitar pukul 3:30 itu. Menurut keterangannya, dia lihat sosok ibu-ibu yang hanya pakai bra ya, buka baju terus pakai kain panjang, gitu, duduk menghadap ke arah belakang. Itu penampakan di sini. Iya. Iya. Ya. Ada di sini ya.
sosok Lampu saya wanita. kayak gini tuh. Lo gini. Waktu itu rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang. Warna rambutnya Belanda gitu, orang asing gitu ya, boleh gitu. Cuma dia nggak menampakkan wajahnya, menghadap ke arah sana. mungkin itu yang dulu mitosnya yang ada perselingkuhan ya. Iya. Jadi sosok wanita itu wanita yang terbunuh, dan saya tadi bilang ada sosok laki-laki yang nggak pakai baju, cuman pakai celana. Itu juga meninggal di sini. Mungkin itu mereka pernah ada hubungan khusus. Dua-duanya itu. Ya, dan laki-laki itu di sebelah situ, kalau wanitanya sebelah sini. Meninggalnya kenapa nih Mas Ari? Dibunuh. Iya, karena dibunuh sama suaminya iya. ceritanya. Iya. Jadi gini Mas, ada kayak cinta segitiga gitu Mas, dan suaminya nggak rela, jadinya suaminya ngebunuh si laki-laki ini dan apa kok? Astagfirullahaladzim. Ada yang dorong Mas Tukul. Saya mau kesini. Lampu saya aja mati terus ini ya. Daripada tanya lain ya. Lo di sini itu mesti ketip-ketip lo. Ini loh. Udah nggak apa-apa. Balia mau di sebelah sana, di sebelah sini. Emang posisinya nggak nyaman ini. Ya. Nah, kenapa dibunuh ya? Ya, jadi dia bunuh sosok laki-lakinya dan sosok perempuannya ini mencoba untuk melerai sebenarnya. Gitu. Kenapa sering terlihat duduk di situ terus? Ya, jadi sebenarnya kejadiannya Mas itu di sini Mas. Kejadiannya itu dari belakang, ya, dari belakang terus dia ke sini. Dan sempat meninggalnya jatuh di sini. Mas Ari, kita menuju ke sana, Mbak Lia, Maria. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, suasana sudah tidak kondusif. Tim Mister Tukul harus keluar dari lokasi dan melanjutkan penelusuran kebangunan angker di sekitar tempat ini. Misteri apa lagi yang akan berhasil terungkap di episode selanjutnya? Dia suka motong-motong sendiri, gitu, terus dia suka jeretin kepalanya, gitu. Ini lagi ketawa-ketawanya. Ini ada perempuan, wajahnya rusak. Terus ada di situ wajah yang perempuan, wajahnya rusak. Terus di belakang ada anak-anak kecil. Di sini ada makhluk yang besar.